Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dalam materi kimia atau pembelajaran kimia dengan judul struktur atom kelas 10 semester 1. Adapun materi yang dipelajari nanti hari ini, teori atom dan perkembangan model atom, struktur atom, tanda atom, konfigurasi elektron berdasarkan unit atom, model atom, Niels Bohr. Standar kompetensinya diharapkan nanti siswa memahami struktur atom, sifat-sifat periodik unsur dan ikatan kimia. Kompetensi dasarnya memahami struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, sifat-sifat unsur, massa atom relatif, dan sifat-sifat periodik unsur dalam tabel periodik, serta menyadari keteraturannya melalui pemahaman konfigurasi elektron. Untuk indikatornya, pertemuan kali ini yaitu siswa harus dapat memahami perkembangan teori atom, menentukan partikel dasar, proton, elektron, dan neutron, menentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi, mengklarifikasi unsur ke dalam isotop, isobar, dan isoton, serta yang terakhir menentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi. Langsung saja kita mulai tentang teori atom. Penemu teori atom, penemu gagasannya adalah Demokritus. Kemudian baru dikembangkan oleh teori atom menurut Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan yang terakhir mekanika kuantum. Tapi Bapak kali ini hanya membahas tentang sampai Niels Bohr saja, karena waktunya dibatasi. Teori atom. Penemu gagasan teori atom di sini adalah Demokritus. Kemudian dilanjutkan dengan Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Demokritus, semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi yang disebut atomos. Jadi materi atau benda itu tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut atomos. Teori atom Dalton, dia mengemukakan bahwa atom itu seperti bola pejal. Bola pejal itu ya kayak bola sepak bola itu ya, bola yang dipakai di sepak bola itu bentuknya ya pejal gitu saja. Di dalamnya tidak ada apa-apa, adanya angin gitu ya. Unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Itu menurut Dalton, yaitu atom berbentuk seperti bola pejal. Berikutnya, teori atom Thomson. Dia melakukan percobaan dengan sinar katoda, maka dia dapat menemukan partikel bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Jadi penemu elektron adalah Thomson. Berikutnya, lanjutan dari teori atom Thomson, dia mengemukakan bahwa atom itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif. Di dalam atom tersebut tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis, sehingga atomnya tidak bermuatan atau netral. Jadi kalau diibaratkan, digambarkan di sini adalah ini seperti roti kismis. Kismisnya itu yang coklat-coklat itu ada nempel gitu di roti yang namanya elektron. Jadi menurut Thomson itu atom itu diibaratkan seperti roti kismis. Bukan kismi ya, tapi
Miss. Berikutnya, teori atom Rutherford. Dia juga sama, melakukan percobaan dengan sumber sinar alfa. Alfa itu adalah atom helium, ditembakkan di lembaran tipis logam emas. Maka di situ lintasan sinar alfa diperbesar, ada yang dibelokkan, ada yang lurus, ada yang dipantulkan. Ini namanya percobaan Rutherford. Penembakan lempeng emas dengan sinar alfa. Nah, seperti ini. Atom tersusun dari inti atom. Ingat, inti atom itu yang ada di tengah ini namanya inti. Inti atom ini tersusun dari proton dan neutron. Protonnya bermuatan positif ya, neutron tidak bermuatan. Sedangkan yang mengelilingi inti atom ini namanya elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Jadi atomnya bersifat netral. Berikutnya, teori atom Bohr. Nah, di sini dalam teori atom Bohr, elektron mengelilingi inti atom dengan lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan kulit. Jadi, dalam teori atom Bohr, di sini ada kulit-kulitnya. Nah, itu yang disebut dengan lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan kulit. Jadi tempatnya elektron. Elektron itu punya tempat atau kamar. Nah, elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Nah, kita sudah bicara tentang teori atom dari Democritus, Dalton, Rutherford, J.J. Thomson, sama Niels Bohr. Nah, atom itu apa strukturnya? Struktur atom itu ada yang namanya inti atom dan elektron. Secara garis besar yang dari kita bicarakan tadi, struktur atom, penyusun atom itu apa? Ada elektron dan inti atom. Inti atom itu tersusun dari proton dan neutron. Nah, partikel penyusun atom itu adalah proton, elektron, dan neutron. Nanti modul yang sudah Bapak berikan nanti bisa, yang kemarin saya sudah suruh ngeprint, nanti dipelajari lagi biar sama dengan konsep ini yang saya jelaskan. Elektron, penemunya J.J. Thomson, masanya 9,11 kali 10 pangkat min 28. Proton, muatannya positif, penemunya adalah Goldstein, 1,67 kali 10 pangkat min 24 masanya. Sedangkan neutron, muatannya netral, penemunya adalah James Chadwick. Beratnya sama ya, proton dengan neutron. Kan neutronnya ada di inti atom sama proton, jadi sama. Berikutnya tanda atom. X, A, Z. Keterangannya, X adalah lambang unsur, A nomor massa, Z nomor atom. Nomor atom itu apa? Pada atom tidak bermuatan listrik atau atomnya netral, itu jumlah muatan positif mesti sama dengan jumlah muatan negatif. Jadi, kalau dalam atom netral, jumlah proton mesti selalu sama dengan jumlah elektron. Komposisi ion. Ion adalah, biasanya kalau di iklan-iklan itu kan ada Pocari Sweat, ada ion-ionnya. Ion itu apa? Ion itu adalah atom yang bermuatan
listrik. Kalau yang bermuatan listriknya positif, namanya kation, yaitu atom yang melepas elektron. Sedangkan yang bermuatan negatif, namanya anion, sehingga atom yang menerima elektron. Nah, dinamakan ion, kation, apabila jumlah protonnya lebih besar, karena positif. Nah, proton kan muatannya positif, maka harus lebih besar dari jumlah elektronnya. Itu kalau kation. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ada ion K plus, K itu lambang dari kalium, Ca 2 plus lambang dari kalsium, Fe ini muatannya 3 plus, Fe itu lambang dari besi. Nah, sedangkan kalau anion muatannya negatif, jumlah elektronnya harus lebih besar dari jumlah proton. Contohnya Cl-. Membacanya gitu karena baru kelas 10, Cl-. Cl itu lambang dari klorin. O2-. O itu lambang dari oksigen 2-. Saya lanjutkan. Berdasarkan nomor atom dan nomor massa, ada yang kita kenal dengan namanya isotop. Isotop, unsur dengan Z sama dan A berbeda. Atau cara cepatnya gini, isotop itu belakangnya P. P itu kan proton, ya sudah, protonnya sama, itu namanya isotop. Proton itu kan ada di bawah, ini dilihat, angka 1, di sini juga angka 1, berarti sama. Yang bawah sama, atau protonnya sama, itu namanya isotop. Berikutnya isobar, unsur dengan Z berbeda dan A sama, atau cara cepatnya seperti ini. Isobar itu kan AR. AR itu nomor massa, berarti nomor massa itu yang ada di atas. Atasnya sama, itu isobar. Ini 40. Ini juga 40. Jadi kalau atasnya sama atau nomor massanya sama, namanya isobar. Yang terakhir, isoton. Unsur dengan jumlah neutron sama. Isoton belakangnya apa di sini? N. Neutron. Neutron mencarinya A dikurangi Z. Atas dikurangi bawah. Coba kita lihat. 24 dikurangi 12, hasilnya 12. 23 dikurangi 11, hasilnya 12. Sama, neutronnya sama, itu namanya isotop. Kesimpulannya yang kita bahas tadi adalah tentang teori atom. Teori atom itu ada penemu gagasannya adalah Democritus. Berikutnya teori atomnya sendiri, yang pertama setelah penemu gagasannya Democritus adalah atom Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, sama Niels Bohr. Yang terakhir nanti dengan mekanika kuantum akan saya jelaskan minggu depan. Nah, partikel penyusun atom itu apa saja? Indikatornya tadi ya, partikel penyusun atom adalah adanya proton, elektron, sama neutron. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron tidak bermuatan. Terus kita tadi belajar juga ada yang namanya isotop, isobar, isoton. Isotop protonnya sama, isobar masanya sama, isoton neutronnya sama. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini.
Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk tugasnya nanti ada di link Teams menyusul ya seperti biasa. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.